warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengibasan di SD Negeri nomor 10/19/49 Pematang Tatal, modul budaya positif berupa aksi nyata dari program guru penggerak yang saya laksanakan sekarang. Sedikit saya perkenalkan diri saya, walaupun sudah kenal. Nama saya Tuti Asmuna Lubis. Saya CGP 5 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelum saya lanjut ke modul, terlebih dahulu saya perkenalkan di hadapan kita hadir Bapak Pengawas Wilayah 5 Kecamatan Perbaungan, Pak Sutris, dan Ibu Kepala Sekolah dari 10/19/49 Bu Andi Risawati. Izinnya Bu ya Pak. Sebelum saya mulai, kita ice breaking dulu Pak Bu. Ayo silakan berdiri Bapak Ibu. Kita ikuti apa yang ada di dalam sini biar bergerak. Dalam rangka bergerak canggung ya kan Bapak Ibu. Kita mulai ya Bapak. Ayo semangat Bapak. Di sini kita sudah ice breaking, penyegaran. Tujuannya itu kalau kita buat untuk peserta didik. Jadi peserta didik itu semangat dulu, itulah gunanya ice breaking. Dan sebelum kita mulai dengan membahas topik yang di sini, terlebih dahulu kita berdoa dulu kepada Ibu Parianti. Saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'il ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين دنيا الآخرة وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا بشقرة الموت ونزة والأرض من النار عند الحساب. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا وقضي حاجاتنا وأكثر أموالنا وحببنا للناس أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب يوم الحساب. استجب دعانا يا الله. استجب دعانا يا رحمن. استجب دعانا يا حليم. استجب دعانا يا غفور الرحيم. ببركة دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya setelah mendengar doa sejuk, mudah-mudahan yang kita jalankan hari ini sesuai dengan yang kita harapkan, kita dapat menghasilkan profil pelajar Pancasila. Latar belakang dari modul ini adalah yang budaya positif di sekolah sangat penting ditanamkan pada diri anak. Dengan tertanamnya budaya positif pada anak, maka anak akan memiliki karakter yang kuat dan berakhlak mulia sesuai dengan
sebagai pedoman pendidikan Indonesia. Pengertian dari budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan, berarti harus yakin dulu Bapak Ibu, dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, lalu penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah yang kita harapkan dari siswa yang kita didik. Setelah itu di sini topik dalam budaya positif yang akan saya jelaskan di sini ada 6, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kewajiban universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Topik yang pertama ya Bapak Ibu yang kita bahas yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kewajiban universal. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu disiplin positif yang kita harapkan tadi. Ini Bapak ini namanya Bapak William Glasser. Dia adalah yang membuat teori kontrol. Psikiater dalam pendidikan, Bapak William Glasser ini dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa mispersepsi tentang makna kontrol. Apa makna kontrolnya katanya? Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Berarti tidak boleh. Yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi yang pertama yaitu ilusi mengontrol murid. Di sini ada gambar seorang guru mengontrol muridnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak boleh memaksa apa kehendak kita. Setelah itu walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Berarti dia mengizinkan si siswa ini, sementara bukan dari hatinya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lalu ilusi yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu ilusi hayalan kita sebelumnya. Penguatan positif adalah bujukan atau bentuk-bentuk kontrol. Berarti kita membujuk dalam hal yang positif. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga tadi yaitu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini katanya menguatkan kritik dengan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, berarti tidak berhasil. Tak cocok kita lakukan Bapak Ibu. Tidak cocok jika kita membuat kritik untuk orang merasa bersalah atau siswa kita. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nanti kita pelajari ya Bapak. Setelah itu, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Di sini ada saya kasih gambar ilustrasi, ada seorang guru. Ini kita ini dianggapnya seorang guru, dipaksa apa kemauan kita paksakan pada anak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Mengapa? Nanti kita pelajari. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Lalu ilusi berikutnya, tadi ada 4 ilusi. Ini masuk lagi menurut Stephen R. Covey. Bila kita membuat kemajuan perlahan, berarti secara perlahan tidak bisa instan. Sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma manusia, ubahlah paradigma manusia, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada dua stimulus. Yang pertama adalah stimulus respon, dan yang kedua adalah teori kontrol. Ada di sini contohnya realitas kebutuhan kita sama kalau respon. Hasilnya kontrolnya ini realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap anak lain minat, lain dan bakatnya. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama kalau responnya. Dan kita respon sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makanya ada istilah Bu, rambut sama hitam, artinya nggak tahu. Begitu juga anak kita. Yang ketiga adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak buruk anggapan kita ilusi kita salah lah gitu. Selanjutnya teori kontrolnya sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun dia perlakuannya buruk, perbuatannya buruk, dia ada tujuannya. Nanti kita pelajari. Seterusnya, orang lain bisa mengontrol saya. Contohnya kita bisa mengontrol siswa. Namun, teori kontrol yang sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setelah itu yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa tidak bisa? Karena sistemnya memaksa, bukan dari hati kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Yang teori kontrolnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yang stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Lalu yang sebenarnya teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi kalau ada pertikaian, dua-duanya kalau bisa menang. Jangan ada antara menang dan kalah. Selanjutnya, tadi yang pertama mengenai disiplin positif. Lalu jadi pertanyaan, apa itu disiplin positif? Bapak bisa Bapak? Di sini disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Bapak pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ini kata kuncinya Bapak Ibu, disiplin yang kuat. Kalau anak-anak sudah memiliki disiplin, mungkin akhirnya nanti anak itu akan memiliki masa depan yang cerah. Dari awalnya disiplin. Lalu disiplin positif pengertiannya di sini, pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri serta penerapannya tanpa kekerasan dan ancaman. Berarti tidak ada mendisiplinkan diri itu tidak dengan kekerasan, begitu juga tidak dengan ancaman. Lalu untuk kita para pendidik, untuk kita guru, apa yang harus kita lakukan?
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu berarti anak itu memang baik dari dalam dirinya, bukan baik karena ditengok gurunya. Hari ini dilihatnya gurunya, oh aku harus baik, perilakuku harus mencontohkan kebaikan, aku harus dinilai guruku baik. Berarti tidak dalam dirinya, itu dalam motivasi berupa ekstrinsik dari luar, karena pengaruh dari gurunya. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif, berarti positif itu yang baik. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kita harapkan sebagai guru, anak-anak memiliki sifat yang positif ini, memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ada 6 institusi yang mengatakan atau organisasi. Yang pertama yang sering kita eluh-elukan saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Inilah 6 definisi yang harus kita ketahui profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia. Makanya utamanya itu anak itu harus ada imannya. Lalu yang kedua, anak itu mandiri. Dia bekerja, diusahakannya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain, temannya. Namanya itu tadi motivasi intrinsik dalam dirinya. Yang ketiga, bernalar kritis. Harus tahu, harus jeli anaknya. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif yang kita dapat-dapatkan. Lalu nilai kebajikan yang kedua adalah menurut AIBO Primary Youth Program atau PYP. Di sini ada 12 indikator yang diharapkan dari institusi ini. Yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ketiga adalah menurut organisasi 9 pilar karakter atau Indonesia Health Foundation atau YHF. Di sini ada 9 indikator yang diharapkan dari organisasi ini, yaitu yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, sama seperti yang tadi profil Pancasila, ketuhanan juga. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong, gotong royong. 6, percaya diri, kreatif, bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Lalu apa yang keempat dari organisasi yang keempat adalah organisasi petunjuk seumur hidup. Berarti dianggapnya ini organisasi seumur hidup sampai anak itu tutup usia. Dan keterampilan hidup seumur hidup. Ada 2 di situ. Petunjuk hidup di situ ada 18 indikator. Peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Semua dalam aspek yang positif. Lalu menurut yang kedua, keterampilan hidup masih menurut, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Lalu organisasi yang kelima, the 7 essential virtues,
yaitu 7 nilai kebajikan terpenting. Menurut mereka apa itu? Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Lalu nilai kebajikan yang terakhir menurut organisasi The Virtuous Project, yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada banyak Bapak Ibu, banyak yang harus didefinisikannya sebagai pelajar yang harus kita cermati. Salah satunya peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Sama seperti yang tadi juga, semua bernilai positif. Selanjutnya, tadi topik yang pertama ada 6 institusi. Lalu topik yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Restitusi, kurang sinya Bu. Restitusi adalah apa itu? Kita lihat. Motivasi perilaku manusia meredai. Menurut Dan dosen dalam bukunya Restitusi School itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua menurut Dan dosen ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini menurut dari Dan dosen. Selanjutnya, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ini ada yang identitas gagal, ada yang sukses. Yang mana yang harus kita lakukan? Yang mana Bu? Dari yang ketiganya yang mana menurut Ibu? Restitusi. Ibunya sudah tahu, mungkin ibunya sudah dipelajari apa itu restitusi. Restitusi katanya. Berarti yang sukses itu restitusi. Mari kita lihat. Di sini ada banyak dia di situ. Identitas gagal, identitas sukses. Yang identitas gagal ini hukuman. Yang sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Berarti hukumannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu. Menyakitkan. Yang kedua konsekuensi. Kalau kita kasih konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Berarti harus terjadi. Yang ketiga, kalau restitusi, restitusi merupakan pilihan. Kita kasih anak itu pilihan. Apa yang dilakukannya? Baikkah yang dilakukannya? Salahkah yang dilakukannya? Ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Benar Ibu itu tadi. Restitusi. Selanjutnya, hukuman dijelaskan satu persatu. Hukuman, restitusi, konsekuensi. Hukuman adalah berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kenapa? Di saat kita melihat anak itu punya salah, misalnya dia tidak pakai seragam lengkap, ayo nak maju ke depan. Sama seperti membuli ya kan Bapak, disuruh maju ke depan, disuruh anak itu ke depan. Itu sudah termasuk hukuman. Anak tahu, murid tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu apa yang akan terjadi. Udah kita panggil aja anak ini dan tidak lengkap. Ayo nak, ayo sini. Dia tahu, aku bakalan dihukum. Dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Berarti gurunya aja yang berhak. Siswanya itu tidak berhak menerima apa yang harus kulakukan. Bagaimana cara aku menebus kesalahan? Ini hanya dari gurunya. Dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Kata kuncinya nih, tanpa melalui kesepakatan. Berarti tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa atau mengarahkan dari pihak guru baik sebelum atau sesudah. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata.
itu berupa hukuman yang identitas gagal tadi. Konsekuensi, apa itu konsekuensi? Disiplin bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah kita rencanakan. Si A tidak memakai dasi, apa yang akan kita lakukan? Sudah kita rencanakan sebelumnya, atau sudah disepakati antara kita dengan guru, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan konsekuensi yang mengikat ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Itu kalau konsekuensi. Lalu restitusi, seperti yang dikatakan Ibu tadi, yang terbaik disiplin positif ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut dosen pada tahun 2004. Restitusi merupakan proses kolaboratif, berarti ada kolaboratif, ada kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Coba, di sini ada sesuatu yang harus kita cermati. Ada sebuah hukuman atau konsekuensi. Coba saya bertanya, kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Hukuman, ya benar, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, benar. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apa Bu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dia tahu ya kan itu salah mencoret, tapi dilakukannya. Baru murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, karena dia sudah fisik. Setelah itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, berarti sudah mengerti. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman, benar Pak? Hukuman. Lalu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Fisik juga ya Bapak Ibu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki saku karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Bapak Ibu apa? Hukuman kata Ibu ini. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat karena tidak menjawab pertanyaan. Mungkin kita ini antara konsekuensi dengan hukuman. Anak ini terkadang kita tidak tahu batasnya kemana. Kita suruh dia menjawab pertanyaan, sementara mungkin kemampuannya belum sampai di situ. Ini termasuk ke dalam konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya Pak? Konsekuensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran yang semalam yang tertunda. Sebelumnya, salam dan bahagia. Itu moto dari guru penggerak, salam. Ucapan pertama kali bahagia.
Walaupun sebegitu banyak tugas, kita tetap terus bahagia. Topik dalam budaya positif semalam ada 6. Disiplin positif, teori motivasi, keyakinan, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga. Semalam kita sudah sampai pada materi dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada murid akan mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan melakukan pekerjaan berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya. Itu asumsi dari Alfikon. Setelah itu, Kon juga selanjutnya mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Diterangkan Kon di situ ada 8, yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. 6, penghargaan mematikan kreativitas. 7, penghargaan menghukum. Dan yang ke-8, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Sudah kita jelaskan semalam. Selanjutnya ada sebuah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Yang manakah yang dipilih? Semalam sudah kita teruskan juga yang identitas yang paling sukses itu ada 2, yaitu restitusi dan konsekuensi. Yang utamanya adalah restitusi. Ciri-ciri restitusi di sini ada 10. Salah satunya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri dari restitusi. Selanjutnya, topik yang ketiga adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas katanya? Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Namun, peraturan kelas serangkaian peraturan yang mengatur memahami tujuan mulianya. Setelah itu, keyakinan kelas pengertiannya sesuatu yang ditanamkan dan diterapkan di lingkungan sekolah yang dibuat dan disepakati bersama. Keyakinan kelas ini mempunyai makna yang lebih menyentuh pada hati peserta didik dibandingkan dengan peraturan kelas. Peraturan kelas lebih identik dengan hukuman, sanksi, dan keterpaksaan. Dengan adanya keyakinan kelas, maka akan terciptanya budaya positif di sekolah atau kelas. Ini ada 3 langkah dalam membuat keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berarti jelas ya. Yang kedua, keyakinan kelas berupaya pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah.
Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Berarti di sini semua ikut dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berarti guru, siswa ikut dalam membuat keyakinan kelas. Sini ada langkah-langkah yang telah saya lakukan pada siswa saya. Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Ini siswa saya masing-masing dalam kelompok ada 6 kelompok. Saya terangkan untuk membuat keyakinan kelas. Lalu mereka menulis kesepakatan mereka itu atau keyakinan kelas itu di papan tulis. Setelah dapat hasil kesepakatan, terus saya rincikan, saya tuliskan kembali bentuk keyakinan kelas mereka. Keyakinan kelas kami, yang pertama hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, datang piket tepat waktu. Jadi kalau sudah piket, anak-anak datang tepat waktu. Yang keempat, seragamnya harus lengkap. Yang kelima, tertib mengikuti pelajaran. Yang keenam, hargai pendapat teman. Jadi tidak boleh mencela jika temannya itu punya pendapat. Topik selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu kebutuhan dasar kita? Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua itu cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ini yang Bapak Ibu, yang warna merah jambu keterangannya. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kekuasaan atau penguasaan. Inilah kebutuhan dasar manusia. Begitu juga kita sebagai guru, kebutuhan dasar yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini ada saya beri gambar ilustrasi anak yang ngantuk di kelas. Nah, jadi kita jangan terus marah sama anak itu. Kenapa anak itu ngantuk? Mungkin kebutuhan dasar hidup atau survival anak ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan dan makanan. Di sini mungkin si anak ini ngantuk karena dia kurang tidur atau ada urusan yang kita tidak tahu, Bapak Ibu. Seterusnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Anak ini juga butuh kasih sayang dari kita. Selain dari rumah, dia juga butuh dari kita. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok. Selanjutnya kebutuhan atas penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini saya buat ada anak-anak yang menulis hasil kerjanya, kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui di atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Lalu kebutuhan atas kebebasan. Anak ini juga ingin bebas, ingin apa yang diinginkan itu dibutuhi, ada pilihannya, kita tidak boleh memaksa. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang. Di sini saya buat kerja kelompok anak-anak berdasarkan usia. Mereka tersenyum, tertawa, gembira. Berarti kebutuhan kesenangannya anak-anak ini sudah terpenuhi. Ada sampai anak-anaknya itu di sini sampai terduduk, ada sampai naik ke badan temannya. Selanjutnya, topik yang kelima adalah restitusi. Restitusi ini memiliki 5 posisi kontrol. Di posisi kontrol yang pertama, penghukum. Ini dihukum anaknya Bapak. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik berhubungan dengan badannya,
verbal omongannya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kita sering lakukan ini kalau anak-anak melakukan kesalahan. Kita buat agar anak-anak itu menyadari kesalahannya. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Akhirnya tidak nyaman, merasa bersalah, dan pada akhirnya anak ini merasa rendah diri. Lalu, posisi kontrol yang ketiga, kita adalah sebagai teman. Ini mungkin sering kita lakukan. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, tidak menyakitin, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Di sini gurunya saya lihat memantau. Seorang guru itu memantau siswanya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan anaknya. Memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Selanjutnya, posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Ini posisi kontrol yang terbaik. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, sama-sama diselesaikan antara murid dan guru. Mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atau permasalahannya sendiri. 5 posisi kontrol. Selanjutnya yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Ini gambar segitiga restitusinya. Salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif. Di sini ada segitiga, ini bagian segitiganya. Lalu ada namanya menstabilkan identitas. Pertama kita stabilkan dulu. Lalu validasi tindakan yang salah. Lalu kita menanyakan keyakinan. Itulah segitiga restitusi yang harus kita terapkan. Selanjutnya, ini dalam segitiga restitusi ini ada beberapa komponen. Yang pertama yang tadi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berarti harapan kita setelah kita buat stabilkan identitas, anak ini kedepannya menjadi anak yang sukses. Kata-kata yang sering kita ucapkan biasanya, berbuat salah itu biasa, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga kita lakukan adalah kita katakan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya, apakah kamu ingin menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Itu kata-kata yang kita ucapkan dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita lihat dulu. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasa kalimat yang kita gunakan dalam validasi tindakan ini adalah, pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Itulah yang biasa kita ucapkan dalam untuk mengetahui validasi tindakan yang salah. Seterusnya, kita tanyakan keyakinan yang ketiga. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal, berarti dari dalam. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang telah divalidasi lanjut ke langkah kedua. Maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang-orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini adalah pertanyaan dalam kali menanyakan keyakinan yang sering kita katakan adalah,
apa yang kita percaya di dalam kelas. Yang kedua biasa kita tanyakan, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kita tanyakan yang ketiga, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu yang kita tanyakan dalam menanyakan keyakinan. Nah, lalu di sini ada contoh dari silakan kita simak Bapak Ibu dari yang ketiga tadi. Ini contoh budaya positif yang dilakukan anak-anak. Ini pengertian sudah saya jelaskan tadi, restitusi, dan ini contoh dari segitiganya. Ini hasil pembelajaran saya. Selanjutnya, ini yang saya katakan tadi, penerapan segitiga restitusi. Ini ada kasusnya. Kasus yang pertama, ada skenarionya, seorang siswa dalam piket kelas. Ini yang dipertanyakan nanti oleh siswa dan guru, permasalahan antara Afriza dan temannya. Guru di sini menjadi manajer untuk menengahi si siswa. Ini contohnya. Ini tindakan yang pertama ya Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu kesalahannya. Ini belum direnovasi, Bu. Masih ada ya? Bukan sebelum-sebelumnya materi sebelumnya ini lawan bulan. Tadi ini skenario. Ini udah masuk ke dalam itu. Yang tugasnya kan terus dimasuk ke dalam itu. Baru kan aksi nyata yang harus dilakukan, akibatkan yang harus dilakukan dulu itu kalau misalnya siswa itu salah hilang. Jadi kita nggak boleh menghukum. Nah, harus banyak perannya di sini kita harus. Perannya di sini kita harus banyak bersabar Bapak Ibu. Kita tanyakan keyakinannya. Padahal sebelumnya kita posisi menghukum kalau anak itu salah. Ayo, angkat kakimu, angkat ke atas. Tulis satu halaman. Saya akan mengerjakan PR. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Ini tanggapan dari anak yang telah melakukan. Ini mungkin skenarionya Bu tidak seperti kenyataan. Bagaimana cara kita agar proses menghukum itu hilang?
kemarin terus betuli, jadi kalau nanti ada tugas lagi kan mati-mati ada perubahan di kelas itu. Di skenario kedua antara si Bagas dan temannya. Ini salah satu siswa yang datang terlambat, udah dia datang terlambat, kecicingan pula dalam bahasa anak-anak yang berbuk. Nah, itu ada sapunya di situ. Ini contoh anak yang mengalami masalah, terlambat dan datang ditoyor pula kepala temannya. Nah, ini tindakan yang kita lakukan. Yang pertama kita cari dulu validasi tindakannya dari kesalahan si anak. Di luar. Inilah salah satu contoh channel YouTube saya, dan di situ ada beberapa tugas-tugas dari guru penggerak yang tampil. Setelah itu, setelah kita membahas materi ini, saya persilahkan kepada Ibu untuk bertanya atau komentar. Bu, silakan. Apa yang ingin bertanya? Silakan berdiri, Bu. Tampakkan wajahnya, Bu. Bagian dihukum penghargaan, Didukung oleh penghargaan. penghargaan ya, Bu ya. Ini, Bu. Pertanyaannya, bagaimana itu bentuk dihukum oleh penghargaan? Ya, pertanyaan dari Ibu Tiara, bentuk dari dihukum oleh penghargaan. Di sini penghargaan sudah termasuk ke dalam hukum. Bagaimana bentuk? Seperti contoh, ada seorang anak, kita libatkan di kelas itu, si anak ini harus selesai tugasnya hari ini, nak. Siapa yang selesai tugasnya akan Ibu kasih penghargaan.
ibu kasih stiker bintang misalnya, itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Anak ini memang termotivasi, tapi di situ kan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini dia dituntut bukan untuk pengetahuan yang utama, tapi karakter. Dalam hal ini anak memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi anak yang memiliki pengetahuan yang kurang, dia akan menjadi cenderung menjadi anak yang rendah dirimu. Dia menjadi sekali lagi kalau ada tugas, kita bilang besok kita ada tugas nak, silakan datang. Besok ibu kasih bonbon bagi yang menang. Bagi yang menang besok ibu kasih buku. Dia sudah berpikir di rumah, aku tidak ngerti. Besok disuruh pun aku tidak tahu, malu-maluin. Malah terkadang ada teman yang suka membuli anak itu sudah salah disolati rame-rame. Wow, dikatakan. Padahal anak ini sebenarnya tidak ada anak yang tidak ingin berkembang. Tidak ada anak yang ingin menjadi bodoh. Itu intinya Bu. Karena itu sudah menjadi karakter anak. Anak ini kadang kepingin pintar, tapi kemampuannya hanya segitu. Kita paksakan pun anak itu tidak akan mampu. Itulah contoh dihukum oleh penghargaan. Sama seperti terkadang ada sampai sudah kelas tinggi ya Bu Berta ya. Udah sampai kelas tinggi pun dia nggak pandai baca. Kita salahkan dari kelas 1, ini guru kelas 1 si anak ini nggak pandai baca. Itu bukan salah gurunya, tapi memang kemampuan anaknya segitu. Kita asah pun kekuat apapun, memang otaknya tidak mampu. Nah, jadi itulah dihukum oleh penghargaan. Tidak boleh Bapak Ibu. Nah, ada lagi yang pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu? Pas, selesai. Alhamdulillah jika sudah pas Pak Tony. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat dan kita menjadi guru yang bisa membimbing anak ke arah yang lebih baik. Hasil anak yang kita miliki adalah karakter. Seperti tadi ada pembicaraan saya dengan Bu Berta, anak yang pintar itu belum tentu mempunyai karakter yang baik. Pintar ya, jadi kita sebagai guru SD, dia pintar, juara 1, juara 2. Pas jumpa di jalan, jangankan untuk menyapa gurunya, pura-pura tidak lihat. Itu anak yang tidak mempunyai karakter. Tapi malahan anak-anak yang kita kucilkan waktu SD, baru sekali kamu tidak mengerti. Pas jumpa salah satunya mungkin di sini anak kita si Alif namanya kan Bu. Setiap saya jumpa dia negur. Bu Risa dulu belum ada di sini Bu. Anaknya di situ dalam kategori apa lagi bilang Bu? SLB. Nah, kalau kita bilang dulu iya bahasa kasarnya ya kan. Nah, bahasa kasarnya Bu. Apa autis berlebihan, suka-suka hatinya. Tapi malahan si Alin ini menjadi anak yang trouble. Setiap jumpa, berapa kali jumpa, Bu Tuti, ya Allah, Masya Allah. Beda dengan anak yang biasa juara 1. Jangankan untuk menegur, pura-pura gak tengok. Betul gak Bu? Nah, jadi kita ini program Merdeka Mengajar ini kita tuntut anak memiliki karakter, memiliki budi pekerti. Itu yang kita harapkan. Nah, ya Pak, untuk terakhir tentang budi pekerti di akhir acara, saya minta doa dari Pak Tony, semoga kita menjadi guru di masa depan dan menjadi anak-anak kita di masa depan yang bisa mengenang kita dengan kebaikan kita, bukan dengan kesadisan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk kita bertemu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar apa yang menjadi niatan kita semua dan anak didik kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan semesta alam, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami,
apa yang menjadi niatan kami, baik itu para guru-guru dan anak murid kami di kurikulum Merdeka ini, bisakahlah kami untuk mendidik anak-anak kami ini dengan baik, ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami pengetahuan ilmu yang baik dan bijaksana untuk menyampaikan kepada anak-anak didik kami di kurikulum Merdeka ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami dan murid-murid kami agar menerima apa yang kami sampaikan, mereka dapat menerimanya dengan baik dan mengamalkannya dengan baik sesuai kurikulum sesuai kurikulum Merdeka ini, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah amal ibadah kami ini, niat baik kami ini menjadi ibadah kepadamu, ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak murid kami ini menjadi anak-anak yang sukses, baik bahagia dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.